Kita akan bicara tentang dua hal, dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, dan kemudian perilaku konstitusional warga negara. Ya, siapa warga negara itu? Bukan hanya kita, tetapi juga para penyelenggara negara. Ya, para penyelenggara negara perlu memiliki perilaku konstitusional. Dia memiliki pengetahuan tentang konstitusi, punya sikap terhadap konstitusi, kemudian punya pemahaman terhadap konstitusi, dan dia berperilaku konstitusional sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman serta sikapnya itu. Oke, kemudian dari dua ini kita lihat, ini yang pertama tentang dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Teman-teman, pada video yang saya bagikan sebenarnya saya menjelaskan perkembangan konstitusi Indonesia dari pertama kali tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus, kita untuk pertama kalinya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, jadi konstitusi Indonesia yang pertama berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, disahkan 18 Agustus 45 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang PPKI itu, selain Undang-Undang Dasar 1945, juga ditetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ternyata tidak berjalan mulus gitu ya. Karena dia hanya berlaku sampai 27 Desember 1949. Ya. Nanti di bagian berikutnya ada penjelasan masing-masing periode ya. Ini secara garis besar terlebih dahulu. Sampai 27 Desember 1949 dalam konferensi meja bundar untuk mengakhiri agresi militer Belanda ke-1 dan agresi militer Belanda ke-2, masing-masing negara Indonesia dan Belanda kemudian bersepakat mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi dari bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat atau negara federasi. Karena bentuk negaranya berubah, maka konstitusinya pun berubah. Bahkan bukan hanya berubah, tapi diganti dengan konstitusi baru, yaitu Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat, mulai berlaku konstitusi itu dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, 17 Agustus 1950, 5 tahun kita merdeka gitu ya. Kita kembali lagi menjadi negara kesatuan. Ya, dari yang tadinya negara Republik Indonesia Serikat. Kita kembali menjadi negara kesatuan setelah Muhammad Nasir berpidato tentang atau mengajukan tentang mosi integral, mengajak kepada negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat untuk bergabung kembali, meleburkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Pidato Muhammad Nasir, seorang ketua Masumi, itu kemudian disetujui oleh negara-negara bagian, dan puncaknya adalah pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-5 tahun, 17 Agustus 1950, kita kembali menjadi negara kesatuan dan kita mengganti konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini berlaku sampai 5 Juli 59.
Jadi dari tahun 1950 sampai 59, hampir 9 tahun. Ya. Nah, di antara 9 tahun itu ada peristiwa yang monumental dalam kehidupan bernegara kita. Untuk pertama kalinya, negara kita menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota-anggota parlemen, konstituante, dan untuk memilih anggota DPR. Konstituante diberi tugas untuk menyusun rumusan undang-undang dasar yang baru. Jadi hasil pemilu tahun 1955 itu, konstituante diberi tugas untuk merumuskan konstitusi baru. Ya. Sementara DPR menjalankan fungsinya dalam penyusunan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Nah, konstituante yang sudah terpilih kemudian mulai menyusun rancangan konstitusi baru. Perdebatan di sana-sini terjadi antar fraksi yang berbeda, antar latar belakang partai yang berbeda, aliran ideologi yang berbeda. Kemudian pada tahun 59, sebelum dekret presiden, sebenarnya presiden sudah menawarkan kepada konstituante karena tidak berhasil mengambil keputusan apakah akan memberlakukan konstitusi baru atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, diberi opsi pilihan untuk itu, kemudian tetap deadlock gitu ya, deadlock itu artinya tidak mencapai kesepakatan bersama. Maka karena dengan melihat sidang konstituante tidak berhasil menyusun konstitusi baru, maka dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh presiden, presiden kemudian mengeluarkan dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 59. Dekret presiden inilah yang kemudian mengganti kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam dekret itu ada bunyi bahwa Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan berlaku lagi. Undang-Undang Dasar 45 yang mana? Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan 18 Agustus. Maka sejak Undang-Undang Dasar sejak 5 Juli 59, Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku lagi sampai sekarang. Gitu ya. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya ada dinamika-dinamika tertentu sehingga pada tahun 98 ada reformasi dan 99 salah satu tuntutan dari reformasi itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Maka tahun 99, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang adalah Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan 18 Agustus 45 disertai lampiran hasil-hasil perubahan. Itu yang berlaku sekarang. Jadi tidak hanya Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tetapi juga sudah dilampiri ditambah hasil-hasil perubahan. Perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, dan perubahan 4. Perubahan 1 tahun 99, perubahan 4 tahun 2002. Nah ini dinamika perkembangan konstitusi Indonesia. Kita lihat tadi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45 tadi mulai disusun oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Jundi Shosakai, dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian anggota BPUPKI terutama yang dari Indonesia memanfaatkan lembaga itu untuk sekaligus bukan hanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tapi juga mempersiapkan rumusan hukum dasar bagi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sidang BPUPKI, gitu ya, baik BPUPKI 1, kemudian sidang BPUPKI kedua, menyelesaikan tugasnya sampai 17 Agustus 1945 kita merdeka, dan setelah itu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dari sidang PPKI sehari setelah kemerdekaan kemudian mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Konstitusi Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik. Kemudian di sini ada periode pertama dalam perjalanan penerapan Undang-Undang Dasar 45. Periode pertama 18 Agustus 45 sampai 14 November 45 dalam sistem presidensil. Ya, jadi bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensil. Tapi hanya berlangsung dari 18 Agustus 45 sampai 14 November 45. Karena setelah itu, berdasarkan maklumat Wakil Presiden, ya, Dr. Andos Muhammad Hatta, sistem pemerintahan kita berubah dari presidensil menjadi parlementer. Jadi ada parlemen, ya, di mana negara dipimpin oleh seorang presiden, kepala negara, kemudian pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri umurnya tidak terlalu lama, gitu ya. Perdana menteri menyusun kabinet ya, hanya berjalan 1 atau 2 tahun. Setelah itu ganti lagi, perdana menteri baru, ganti lagi, perdana menteri baru, kabinet baru, dan seterusnya. Nah, pada masa sidang PPKI, Soekarno pernah menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu bersifat sementara dan perlu diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru nanti setelah merdeka dan keadaan kondusif. Itu pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, ternyata perubahannya itu baru terjadi pada tahun 99. Jadi dari tahun 45 baru ada perubahan tahun 99. Karena pada tahun 49 itu bukan perubahan lagi, tetapi penggantian dengan konstitusi baru. 50 juga penggantian dengan konstitusi baru. Ya. Oke, kemudian yang kedua, konstitusi RIS. Tadi saya sampaikan bahwa konstitusi RIS itu dilatar belakangi hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ya. Konferensi meja bundar ini kan dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda 1 dan 2. Untuk menyelesaikan, menghentikan agresi itu, maka diadakan konferensi meja bundar, dan hasil dari konferensi meja bundar itu kemudian terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat yang membagi Indonesia ke dalam beberapa negara bagian. Nah, ketentuan pokok yang diatur dalam konstitusi RIS antara lain bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, kemudian Muhammad Hatta saat itu menjadi Perdana Menteri yang pertama. Presidennya Insinyur Soekarno, Presiden RIS, kemudian Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Nah, konstitusi RIS dalam ketentuan pasal 1 ayat 1, bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi atau serikat. Indonesia tadi dibagi menjadi beberapa negara bagian, yaitu menjadi 7 wilayah, gitu ya. Ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, negara Indonesia Timur, kemudian negara Pasundan, negara Madura, negara Jawa Timur, Borneo, kemudian Sumatera, negara Sumatera Timur, kemudian negara Sumatera, gitu ya. Itu beberapa
di antara negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Walaupun tetap ada Republik Indonesia. Jadi Indonesia tetap ada. Yang lainnya Republik Indonesia itu menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Atas usul Muhammad Nasir, negara-negara bagian itu kemudian diajak untuk meleburkan diri kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, kemudian UDS itu sementara ya 1950 mulai berlaku sejak 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Sebagai negara yang baru terbentuk perlu konsolidasi lebih efektif. Negara kesatuan dipandang lebih cocok dan efektif. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar kembali ke negara kesatuan itu karena dipandang negara kesatuan lebih cocok dan lebih efektif bagi negara Indonesia. Karena pengalaman sebagai negara Republik Indonesia Serikat kita jatuh bangun parlementer. Jadi Perdana Menteri itu dengan kabinetnya beberapa kali mengalami pergantian. Gitu ya. Karena Perdana Menteri kan sangat tergantung pada parlemen. Begitu parlemen tidak suka dengan Perdana Menteri, tidak setuju dengan kabinet, maka kabinet Perdana Menteri bisa dijatuhkan. Gitu ya. Kemudian dibentuk panitia bersama untuk menyusun naskah Undang-Undang Dasar yang hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 1950. Di dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu mengatur bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer. Gitu ya. Kemudian 5 Juli 59 tadi itu pasca dekret Presiden 5 Juli 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Periodenya adalah 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 99 ya. Tahun 99 kita mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Maka 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 99 yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 45. 5 Juli 59 sampai 65 itu adalah masa Orde Lama. Sedangkan tahun 66 sampai 21 Mei 98 adalah masa Orde Baru. 21 Mei ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto sebagai presiden, itu menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Sejak 19 Oktober 99 dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Amandemen 1 tahun 99, amandemen 2 tahun 2000, amandemen 3 2001 dan amandemen 4 2002. Undang-Undang Dasar 45 pasca dekret, bentuk negara yang dianut adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya presidensial. Itu yang berlaku sampai hari ini, ya, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan khusus mengenai bentuk negara ini tidak dapat diajukan untuk perubahan. Jadi khusus bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Kalau ada usulan untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat misalkan, di kesepakatan awal bahkan di Undang-Undang Dasar 45 juga sudah disebutkan khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Selain itu masih memungkinkan dilakukan perubahan. Nah, pertanyaannya mengapa pada tahun 99 kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45? Nah, seperti tadi saya sampaikan, sejak tahun 97 ada krisis moneter, kemudian tahun 98 ada pergantian kekuasaan di mana Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie, maka B.J. Habibie naik sebagai presiden, kemudian ketika B.J. Habibie sebagai presiden menyelenggarakan pemilu tahun 99 dan kemudian anggota DPR, anggota MPR hasil pemilu tahun 99 itulah yang melakukan perubahan.
Kenapa ada perubahan ya terhadap Undang-Undang Dasar? Karena pada awal masa reformasi ya tahun 98 itu bergejolak, mahasiswa dan pemuda mengajukan beberapa tuntutan reformasi. Di antara tuntutannya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Mengapa mahasiswa meminta ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45? Karena didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi, kalau misalkan kita ingin menegakkan hak asasi manusia, di konstitusi belum banyak pasal yang mengatur tentang penghormatan terhadap HAM. Demikian juga tentang kehidupan yang demokratis. Konstitusi belum banyak mengatur. Demikian juga tentang pemberdayaan rakyat. Maka meminta kepada MPR untuk melakukan perubahan. Nah, proses perubahannya secara garis besar digambarkan pada tabel atau bagan seperti ini. Di antara tuntutan reformasi ya, tadi tuntutan reformasi adalah nomor 1 amandemen. Amandemen itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ini tuntutannya, ya. Jadi ini peristiwa sejarah gitu ya, yang kemudian diabadikan dalam naskah akademik bahwa pada masa reformasi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat ya, menggulirkan tuntutan. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini kondisi sebelum perubahan naskah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, hasil yang disepakati tanggal 18 Agustus 45, terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, latar belakang perubahan tadi bahwa rumusan tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Nah, selain itu ada kekuasaan yang tertinggi di tangan MPR. Karena bunyi konstitusinya menyebutkan kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maka kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR waktu itu sebelum dilakukan perubahan. Setelah dilakukan perubahan bunyinya menjadi kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan yang rakyat berikan kepada mereka itu diatur menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian latar belakang yang lain, kekuasaan yang sangat besar pada seorang presiden, di mana presiden bisa menyusun peraturan yang sangat mengikat dan dia punya kekuasaan yang sangat besar. Bahwa MPR kemudian DPR itu seolah-olah berada di bawah presiden. Sekalipun aslinya adalah MPR itu lembaga tertinggi negara, DPR lembaga tinggi negara setara dengan presiden. Tapi presiden menurut konstitusi memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kemudian pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, seperti pasal tentang masa jabatan presiden. Dulu masa jabatan presiden adalah seorang presiden menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Ya. 5 tahun Presiden Soeharto menjabat, kemudian setelah itu dipilih lagi. Nah, kemudian dipilih lagi terus gitu, karena 5 tahun sudah selesai pilih lagi, 5 tahun sudah selesai pilih lagi. Itu tafsir yang bisa diberikan kepada pasal yang sifatnya luas. Kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Padahal undang-undang itu adalah produk dari legislatif. Tetapi di undang-undang dasar yang lama, undang-undang itu boleh disusun oleh presiden. Kemudian tujuan perubahan itu menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Kita itu menyebut sebagai negara hukum, tapi tidak ada di dalam pasal apapun di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyebut bahwa negara kita ialah negara hukum. Baru setelah perubahan
ada pasal ayat yang menyebut bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pasal 1. Ya. Kemudian hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Karena Undang-Undang Dasar 45 ya disusun tahun 45, tentu pada tahun 99 sudah berubah, tuntutannya juga sudah sangat banyak berubah, aspirasinya juga sudah sangat banyak, sehingga perlu diakomodir dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Ada dasar yuridis, ya, dasar hukum yang menjadi pegangan MPR ketika akan melakukan perubahan. Kemudian, nah ini kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar sebelum melakukan perubahan. Jadi MPR ketika akan melakukan perubahan kemudian menyepakati beberapa hal. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pembukaan itu dari dulu ketika pertama kali ditetapkan 18 Agustus 45 sampai hari ini tetap seperti itu. Berisi 4 alinea. Kemudian tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya muncul di salah satu pasal khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian mempertegas sistem presidensil agar benar-benar sistem presidensil itu dijalankan sesuai dengan teorinya. Tidak sistem presidensil tapi dia menjalankan tugas-tugas yang lain. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar 45, karena di sebelum perubahan ada bagian penjelasan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Salah satunya adalah penjelasan tentang bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, kemudian ditarik menjadi pasal sendiri. Dan perubahan dilakukan dengan cara adendum. Artinya mempertahankan naskah asli, kemudian melampirkan hasil perubahan pada naskah asli tersebut. Jadi susunan Undang-Undang Dasar 45 hari ini adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kemudian lampiran hasil perubahan pertama, lampiran hasil perubahan kedua, lampiran hasil perubahan ketiga, lampiran hasil perubahan keempat. Perubahan itu dilakukan dalam sidang MPR. Mulai sidang umum MPR tahun 99, kemudian ada sidang tahunan MPR sampai tahun 2002. Disinilah proses terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 45, dan waktu itu setiap sidang tahunan atau sidang umum atau sidang tahunan biasanya televisi akan menyiarkan berita secara langsung, proses perubahan, proses pembahasan, proses perdebatan yang terjadi misalkan berkaitan dengan perubahan konstitusi itu. Dan hasil perubahannya kita mempertahankan nama konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mempertahankan pembukaan 4 alinea, kemudian istilah batang tubuh tidak lagi dikenal, demikian juga istilah penjelasan, tetapi setelah pembukaan langsung pasal-pasal. Nah, pasal-pasalnya kalau kita hitung dari 16 bab, itu sekarang menjadi 21 bab. Bab yang asli ya, walaupun bab itu karena menggunakan angka Romawi tetap 16 bab gitu ya. Jadi babnya sampai akhir itu bab 16. Tapi ada bab misalkan bab 10. Bab 10 itu bab 10 biasa, kemudian bab 10 Romawi A. Hanya untuk mempertahankan bahwa babnya itu tetap 16 gitu ya. Tapi aslinya sudah kalau dijumlahkan sudah jadi 21 bab. Kemudian pasal juga dari 37 pasal menjadi 73 pasal. Sekalipun demikian, ya, penamaan pasal tetap sampai pasal 37. Hanya kalau kita hitung, karena ada pasal-pasal yang misalnya pasal 28. Pasal 28 itu dulu hanya satu, pasal 28 gitu ya. Kemudian setelah perubahan ada pasal 28 lagi, 28A, 28B, 28C, sampai 28J. Gitu ya. Nah, karena ada embel-embel A, B, C, D itu,
yang tadinya 37 kalau dihitung semuanya sekarang jadi 73. Demikian juga ayat. Semula hanya 49 ayat. Jadi setelah perubahan membengkak ini menjadi 170 ayat. 3 pasal aturan peralihan, tadinya 4 menjadi 3. Kemudian 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, inilah hasil perubahan dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ini yang sekarang berlaku gitu ya. Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan itu ya seperti ini. Kalau nanti misalnya ada perubahan lagi, maka lampiran dengan cara adendum ini, lampiran dari Undang-Undang Dasar asli, kemudian lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, nanti ada lampiran kelima, misalkan hasil perubahan yang kelima. Bisa hanya 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita menyepakati perubahan dilakukan dengan cara adendum. Ya. Dan memang mengubah bagian-bagian saja, bukan mengganti gitu ya. Bukan mengganti undang-undang dasarnya, tetapi mengubah undang-undang dasar yang ada. Kemudian yang terakhir ini tentang perilaku konstitusional warga negara. Ya. Penyelenggara negara dan warga negara perlu dan wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku, diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Jadi kalau kita, saya, teman-teman semua, termasuk para penyelenggara negara menjalankan konstitusi, misalnya ada bab tentang hak dan kewajiban warga negara. Kita laksanakan hak dan kewajiban warga negara itu, maka kita sudah menunjukkan perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar pada Undang-Undang Dasar 45. Misalnya, pasal 29 menyebut bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, bahwa perilaku-perilaku warga negara itu harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada warga negara yang nyata-nyata mengaku tidak berketuhanan yang Maha Esa, atau sama sekali misalkan tidak memilih agama yang ada, gitu ya, maka dia sudah melanggar atau tidak berperilaku secara konstitusional. Dalam pasal 28, 29, 30, 31, 33, 34 ada hak dan kewajiban warga negara. Ketika kita menjalankan hak dan kewajiban warga negara itu, maka kita menjalankan perilaku-perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Ya. Dan perilaku konstitusional para penyelenggara negara dan warga negara haruslah dilaksanakan secara seimbang untuk mencapai tertib hukum. Yang dituntut untuk tertib pada konstitusi, berperilaku secara konstitusional itu bukan hanya warga negara, tetapi juga para penyelenggara negara. Itu tuntutannya. Kemudian, untuk bisa melaksanakan konstitusi secara seimbang, maka kita semua perlu mengetahui dan memahami konstitusi. Ya. Jadi itulah saya sampaikan tadi di awal, paling tidak di rumah Anda, ya, setiap warga negara itu paling tidak punya naskah buku konstitusi. Selain misalkan kitab suci, ya. Jadi di rumah punya kitab suci itu sudah wajib gitu ya. Umat muslim di rumah paling tidak harus punya Al-Quran, gitu ya. Punya Al-Quran. Nah, selain punya Al-Quran, sebagai warga negara, teman-teman harus punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Karena di sana kita bisa mengetahui negara ini mau seperti apa, mau dijalankan ke arah mana. Bacalah konstitusi. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, lihatlah konstitusi. Benarkah misalkan
wacana 3 periode ini melanggar konstitusi, ya saja konstitusi.